Seperti biasa untuk pengabsennya langsung disiapkan masing-masing. Kita hari ini akan membahas mengenai materi ya, dan juga akan saya sampaikan untuk tugas sampai UAS nanti. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya. Pembahasan kita adalah struktur data array dan DOM dalam nanti perancangan dalam pembuatan pemrograman web ya sebenarnya ya. Oke, untuk yang tadi saya singgung untuk mengenai tugas, saya sampaikan sekarang ya. Jadi tugas sampai UAS nanti ya, dari sekarang sampai UAS nanti kalian membuat web sederhana dengan memakai beberapa fasilitas mata kuliah apa yang sudah diajarkan ya, yang sudah saya sampaikan itu silahkan diimplementasikan. Jadi pada saat saya mengajarkan apa, nanti masukkan ke perancangan dalam pembuatan website nanti ya. Seperti websitenya cukup tidak usah terlalu bagus, tidak apa-apa ya, karena ini masih bersifat statis, jadi belum ada database-nya ya. Nah, nanti untuk web pemrograman web 2 barulah ada dinamis menggunakan database di MySQL dengan menggunakan PHP pula ya. Nah, untuk pemrograman web 1 ini kita akan fokus pada HTML. Jadi kita webnya adalah statis, nanti yang dibuat web pada umumnya ya. Nanti kalian buat bisa lihat-lihat ya web di universitas kita atau di mana saja, dan juga yang sudah mendapatkan desain web tentunya bisa ya membuat web sederhana menggunakan HTML ya untuk hal seperti ini. Nanti dibuat semenarik mungkin menurut kalian masing-masing. Yang terpenting jangan terlalu simpel ya, dalam artian jangan hanya satu halaman saja, tapi harus diutamakan ada linknya. Misalkan satu halaman web, misalkan katakan sistem informasi di sekolahan misalkan. Nah, di situ ada menunya, ada home-nya, ada profilnya, kemudian ada kontaknya, kemudian ada informasinya. Nah, itu kan ada menu-menu tertentu. Nah, di setiap menu tersebut pada saat diklik nanti bisa diarahkan ke halaman berikutnya atau halaman lain. Seperti itu ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu detail web itu seperti apa ya, tentunya sudah paham. Nah, minimal nanti ada 5 halaman atau 5 menu di dalam
web yang kalian buat ya, seperti itu ya. Nanti dikumpulkan pada saat UAS di classroom ya. Mungkin saya batasi pada saat UAS tersebut nanti jam 12 malam sudah mengumpulkan semua pada saat UAS. Karena ini adalah pertemuan ke-15, minggu depan pertemuan 16, minggu depannya baru hari tenang, baru minggu depannya adalah UAS. Jadi masih cukup panjang untuk membuat sebuah halaman web ataupun membuat bukan sebuah halaman web ya, tapi membuat web ya yang menarik, yang bagus, yang saya harapkan seperti itu nanti ya. Misalkan tulisannya ada yang berubah miring dan lain sebagainya, kemarin kan sudah saya ajarkan. Nah, itu bisa diimplementasikan di dalam project kalian ya, atau tugas untuk sampai UAS ini. Seperti itu. Mengenai tugas nanti bisa ditanyakan, misalkan ada ya beberapa yang belum dipahami, silahkan kontak saya langsung seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai struktur array dan data array ya, dan DOM. Nah, ini overview-nya bisa kita lihat. Untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa di-download ya. Untuk overview-nya saya bacakan, menyimpan beberapa value dalam variabel bisa dilakukan dengan teknik data array. Nah, pada subbab ini nanti akan dibahas cara menyimpan value lebih dari satu ke dalam satu variabel. Serta juga akan dibahas cara menampilkan dan data urut berdasarkan indeks dan mengupdate atau menghapus value pada indeks kesekian. Nah, pada bab ini juga akan dibahas mengenai DOM, Document Object Model ya. Salah satu tugas utama JavaScript di dalam web adalah membuat halaman web agar terlihat dinamis. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh JavaScript dengan bantuan DOM. Nah, DOM ini merupakan singkatan Document Object Model, artinya adalah dokumen HTML yang dimodelkan dalam sebuah objeknya, layaknya sebagai tampilnya seperti dinamis nantinya ya. Walaupun untuk web HTML itu kan statis ya, kalau HTML. Oke, kita bahas ke array dulu ya. Nah, ini ada beberapa halaman banyak, nanti bisa kalian ambil untuk mata kuliah atau apa, ini bahannya itu sudah saya share di Classroom, silahkan bisa di-download. Struktur data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Nah, salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah array. Nah, saat kita membuat aplikasi web yang akan menampilkan banyak data seperti contoh di bawah ini, misalkan variabelnya kan ada banyak ya. Misalkan variabel 1 itu produk modem, kemudian 2-nya hard disk, flash disk. Nah, kemudian dokumen write-nya ini untuk produk 1 untuk pemanggilannya nanti ya. Nah, cara menampilkan data dengan teknis di atas boleh saja dilakukan, namun cara tersebut kurang efektif. Nah, misalkan nanti ada 100 data atau produk yang akan ditampilkan, maka kita harus membuat variabel sebanyak 100 kali, mencetak dokumen write sebanyak 100 kali. Ada cara penulisan coding biasanya yaitu dengan menggunakan array. Nah, ini kalau 3 mungkin oke lah ya, mungkin bisa ditulis tidak apa-apa, tapi kalau datanya sampai ribuan itu nanti akan memakan banyak waktu, kurang efektif. Nah, dengan menggunakan array ini yang diharapkan adalah bisa meminimalisir ya waktu tentunya. Nah, array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Misalkan tadi ada hard disk, flash disk, dan modem. Nah, indeks array selalu dimulai dari angka 0 ya. Kalau indeks array, nah ukuran array akan tergantung pada banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Nah, cara membuat array pada JavaScript dapat kita buat dengan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini, variabel produk. Produknya tadi ada 3 misalkan ya. Maka variabel produk berisi sebuah array kosong. Kita bisa mengisi ke dalam array, lalu setiap data dipisah dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Tadi ada flash disk, SD card, kemudian ada monitor ya tadi ya. Ada 3. Nah, ini cukup kita menggunakan variabelnya 1, tapi di dalamnya ada 3. Nah, ini untuk mempercepat kita menuliskan variabel produknya itu hanya 1 sekali.
seperti itu ya. JavaScript memiliki sifat dynamic typing ya, yang memungkinkan kita dapat menampung atau mencampur tipe data apapun di dalam array. Contohnya seperti ini. Variabel metadata ada 12, 2,1 true. Nah, ini bisa walaupun tipe datanya berbeda tapi bisa kita campur dalam satu variabel. Cara mengambil data dari array merupakan sekumpulan data dan memberikan nomor indeks agar mudah diakses. Nah, indeks array selalu dimulai dari 0. Misalkan kita punya array seperti ini. Variabel makanan, nasi goreng, nasi ayam, dan mie gelas. Bagaimana cara kita mengambil nilai mie ayam? Seperti ini. Makanan 1 misalkan. Perlu diingat indeks dimulai dari angka 0. Jadi untuk 0 di sini adalah nasi goreng. Karena di sini yang akan kita ambil adalah mie ayam, berarti ini variabel kemana? Berapa? Berarti ke 2. Seperti itu ya. Nah, caranya seperti itu, cukup simpel. Contohnya seperti ini. Variabel ada center radio antena openg, berarti kan 0, 1, 2, 3 ya. Kalau kita mengambil radio, berarti dia adalah variabel 1 ya. Dokumen weight-nya itu produk ke 1, karena di sini untuk center di sini adalah 0, karena array dimulai dari 0 seperti itu ya. Hasilnya seperti ini di radio yang akan tampil. Nah, untuk mencetak isi array dengan perulangan, di saat kita akan menampilkan seluruh isi data pada array, bisa menggunakan teknik seperti ini. Produknya ya, tinggal kita menuliskan produknya saat 01 nanti akan tercetak ya. Nah, ini karena sintak akan menjadi banyak sekali, kalau kita datanya lebih banyak lagi, maka bisa menggunakan teknik seperti di bawah ini. Variabelnya misalkan ada center, radio, antena, dan TV. Double bread 3 daftar produk, ini memanggil semua produk ya misalkan ya. Nah, seperti ini hasilnya akan kita tampilkan. Nah, daftar produknya apa saja? Center, radio, antena, produknya untuk daftar produknya ya. Tapi seperti ini. Kalau seperti ini bisa saja, cuma akan kalau datanya banyak nanti takutnya kita kebanyakan menuliskan skripnya ya. Dengan kita pemanggilnya seperti ini, daftar produk di sini ya, barulah nanti akan kita tampilkan ya. Tampilkannya apa? Langsung kita panggil di sini. Penggunaan property line untuk mengambil panjang array, terdapat 4 data di dalam array produk. Maka property line akan bernilai 4. Lalu gunakan properti ini akan membatasi jumlah perulangan di dalam for. Nah, di sini ya, property line di sini ya. Ini kita tambahkan seperti ini. Kemudian di dalam block for, di sini ya, di dalamnya ini kita mencetak isi produk dengan indeks yang mengacu pada variabel i. Cara lain menampilkan data array dengan for each-nya seperti ini juga bisa. For each ya, produk for each data. Jadi kita akan menampilkan data di sini. Hasilnya juga seperti ini, sama. Nah, cara menambahkan data ke dalam array-nya bagaimana? Ada 2 cara untuk dilakukan penambahan ke dalam array. Menggunakan indeks, kemudian menggunakan metode push ya. Contoh dengan indeks, misal kita punya array dengan isi sebagai berikut, ada apel, jeruk, manggis. Terdapat 3 data di dalam array buah dengan indeks apel. Nah, ini array kan tadi dari 0 ya, apel, jeruk, manggis. Kita menambahkan data lagi pada indeks 3, maka kita bisa melakukannya seperti ini. Buah 3 semangka. Berarti ini kita menambahkan untuk array-nya ya. Sekarang array bukan berisi 4 data. Contoh, karena ini isinya tadi 3, berarti tambah 1 ya, buah. Ini kita menambahkannya cukup seperti ini. Jadinya seperti ini. Apel, jeruk, manggis untuk variabel buah. Buah, apel, jeruk, manggis, buah 3 semangka.
Nah, semangka ini akan masuk otomatis nanti buah akan masuk ke dalam variabel buah tadi ya. Jadi dia akan di sini. Nah, semangka berhasil kita tambahkan ke dalam array buah, tapi kekurangannya di cara ini ialah kita harus tahu jumlah data atau panjang arraynya, barulah kita bisa menang. Karena kenapa? Karena ini datanya hanya 3, itu mungkin bisa terlihat kalau datanya 100 mau kita tambahkan 5. Nah, itu kita harus menghitung juga. Nah, itu kekurangannya seperti itu ya. Apabila kita masukkan nomor indeks sembarangan, maka nanti yang akan terjadi adalah data yang ada di dalam indeks tersebut akan ditindih. Misalkan seperti ini ya. Sudah ada 4 buah, 2 lemon. Nah, ini yang kedua tadinya jeruk. Maaf, manggis. Kemudian karena di sini kita menambahkan variabel buahnya itu kita buat indeksnya 2, maka untuk yang manggis kita tertindih oleh lemon karena kita sudah menambahkan lemon. Nah, itu kekurangannya seperti itu ya. Terdapat teknik lain agar programmer tidak mengetahui berapa jumlah dan di dalam arraynya. Di sini dapat menggunakan metode push ya. Metode push ini menambahkan data ke dalam ekor array atau bagian sendiri. Jadi dia otomatis menambahkannya selalu di belakang dengan menggunakan metode push. Misalkan di sini ada variabel produknya ada 4 ya, 0, 1, 2, 3 untuk arraynya. Center, radio, antena. Nah, kita akan menambahkan ke dalam array produk tersebut, misalkan komputer. Kita menggunakan produk push ya. Menampilkan isi array, dokumen read, produk. Nah, ini akan tampil seperti ini. Dia akan menambahkan secara otomatis di belakangnya. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus dengan cara seperti ini, misalkan alarm freeze magicom. Jadi bisa kita tambahkan beberapa, lebih dari satu untuk datanya. Kemudian cara menghapus array bagaimana? Sama seperti menambahkan data array ya. Menghapus data memiliki dua cara, menggunakan delete atau metode pop. Contoh menggunakan delete adalah delete buah 2. Nah, ini karena di sini ada 4 variabel ya. Isi dari variabel buah tadi ada 4 jenis buah, apel, jeruk, lemon, semangka. Karena di sini kita delete untuk yang indeks kedua, berarti ini 0, 1, 2 lemon berarti ya. Lemon akan hilang. Nah, di sini empty ya, habis. Nah, kita dapat menghapus dengan cara nomor indeks terus dengan delete, sedangkan pop akan menghapus dari belakang. Kekurangannya delete, ia menciptakan ruang kosong di dalam array. Hal ini sangatlah kurang disarankan karena array akan tetap memiliki panjang 4. Nah, ini dia tidak hilang secara langsung ya. Untuk dengan pop sendiri, POP ini akan menghapus array yang ada paling belakang. Array pada dasarnya kita pandang sebagai sebuah stack tumpukan yang mana memiliki sifat reload, less in, less out. Nah, push kalau pop di sini data ya. Delete through buah misalkan karena kita mendelete untuk kedua ya. Kalau buah pop semangka, buah pop undefined jeruk, buah apel. Kita mengambil metode pop sebanyak 3 kali, maka arraynya akan menampilkan apel saja. Karena array awalnya berisi 4 data, metode pop akan mengembalikan nilai item atau data yang terdapat dari. Nah, ini kekurangannya seperti itu. Kalau untuk menghapus data dari depan, kita juga dengan menggunakan metode shift ya. Contohnya seperti ini. Bunga shift, maka data akan terhapus adalah mawar. Shift ini adalah yang paling depan. Nah, ini ada beberapa metode ya. Pada indeks tertentu juga bisa di sini array place index total misalkan. Oke, di sini ya. Mengubah isi array variabel bahasa misalkan ada beberapa di sini. Kemudian bahasa 1 C++. Di sini ada bahasa 1 pada saat kita mengubah dengan indeks 1 berarti Kotlin ini nanti akan menjadi C++ ya. Method array di sini bisa dibaca nanti ya. Menyaring data array hasilnya seperti ini, misalkan method include
juga seperti ini ya, bisa dipelajari nanti. Ada metode sort juga untuk mengurutkan data pada array ya. Karena di sini misalkan alfabetnya seperti ini, kemudian angkanya juga seperti ini, kan belum urut ya. Nah, ini nanti dengan cara metode sort ini nanti akan urut secara sendiri di sini tampilannya. Oke, itu untuk array ya. Untuk DOM sendiri atau dokumen object model, mempelajari JavaScript pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar, yakni JavaScript inti sering disebut dengan istilah core JavaScript serta API yang disediakan oleh web browser yang dikenal dengan istilah DOM, singkatan dari dokumen object model. Core JavaScript atau JavaScript ini adalah istilah yang merujuk pada bahasa pemrograman JavaScript. Pada bagian core JavaScript inilah kita akan belajar tentang aturan pemrograman yang umumnya dipelajari seperti cara pendefinisian variabel, perbedaan tipe-tipe data, cara pembuatan array, cara penulisan struktur if, serta cara pembuatan objek. Nah, bagian core JavaScript membahas tentang bahasa atau sintak dari JavaScript. Jika Anda pernah menggunakan Java pemrograman C++ atau PHP, tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari aturan penulisan JavaScript ya. Sini ada pengertian DOM-nya ya. Buat halaman agar terlihat dinamis. Hal ini bisa dilakukan oleh JavaScript dengan bantuan DOM, merupakan singkatan dari dokumen object model, artinya dokumen HTML yang dimodelkan dalam sebuah objek. Nah, objek dari dokumen ini menyediakan sekumpulan fungsi atribut data yang bisa kita manfaatkan dalam membuat program JavaScript. Inilah yang disebut API, Application Programming Interface ya. Nah, di sini. DOM tidak hanya untuk dokumen HTML saja, DOM juga bisa digunakan dokumen XML dan SVG. DOM juga tidak hanya ada di JavaScript, DOM juga ada bahasa pemrograman lain. Bagaimana menggunakan DOM? Seperti yang kita ketahui, DOM adalah sebuah objek untuk memodelkan dokumen HTML. Objek DOM di JavaScript bernama dokumen. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk memanipulasi HTML. Jika kita coba ketik dokumen pada konsol JavaScript, maka yang akan tampil adalah kode HTML. Seperti ini ya. Oke, seperti ini contohnya ya. DOM selector mengakses elemen HTML. Ini ada. Silahkan nanti dipelajari ya. Untuk mengenai DOM juga dan array tadi ya. Ini ada contoh-contohnya, silahkan dicoba. Contoh-contoh dari pembuatan DOM ini ya. Oke, nanti bisa dipelajari ya. Semuanya di sini ada. Untuk materi sudah saya share di Classroom. Nah, silahkan bisa dipelajari atau dikembangkan. Membuat elemen dengan DOM juga bisa ya, API ya. Nah, seperti ini. Menghapus elemen dengan DOM API juga ada. Contoh program yang memasukkan DOM itu seperti apa? Ini bahan seperti ini juga bisa diaplikasikan dalam nanti project tugas kalian ya, pada saat membuat web ya. Misalkan mau membuat ubah warna juga di sini ada. Silahkan tinggal dicoba saja. Dokumen DOM-nya. Nah, ini juga saya referensikan di sini ya. Misalkan mau lebih paham atau pengembangan dalam materi ini, silahkan dikunjungi di sini ya, W3 School ya. Semuanya ada di sana. Ini adalah elemen dokumen DOM-nya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi untuk tugas
membuat web silahkan dimulai dari sekarang, dikumpulkan pada saat UAS. Untuk syarat webnya itu cukup simpel, tidak apa-apa, sederhana. Yang terpenting ada 5 menu di dalam halaman kalian. Jadi pada saat kalian klik halaman-halaman semuanya sudah di-linkkan ke halaman yang dituju, seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.